Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, apa kabar? Semoga Anda dalam senantiasa lindungan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini spesial sekali akhwat, karena kita akhirnya bisa bertatap muka langsung dengan guru kita yang selama ini hanya kita dengarkan suaranya melalui pesan telepon nun jauh di sana di benua lain, benua Amerika. Alhamdulillah beliau hari ini spesial menghadiri studio radio Silaturahim Ustadz Ahmad Juban. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz Ahmad. Alhamdulillah. Masya Allah. Selama ini bahkan videonya aja kita nggak ngeliat Ustadz. Gitu ya? Cuman foto Ustadz Muhammad ya. Cuma foto sama apa namanya? Sama apa? Frekuensi aja. Tapi kalau dikenal sama pendengar kan Ustadz Ahmad, aslinya Muhammad. Muhammad Joban ya. Ustadz Muhammad Joban, Masya Allah. Tapi sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Datang dari Amerika hari apa Ustadz? Sudah seminggu sekarang. Udah seminggu Ustadz? Iya. Oh, kebanyakan di Purwakarta, Bandung. Di Purwakarta. Emang keluarga Purwakarta? Iya, asli. Lahir Purwakarta. Oh, ajib, Masya Allah. Purwakarta itu yang kita rindukan itu sate Marangi. Oh iya, terkenal memang. Terkenal betul ya Ustaz, Insya Allah. Iya. Gimana Ustaz rasanya akhirnya kembali lagi ke Indonesia? Iya, karena kemarin COVID. Biasanya 2 tahun kan ke sini. Tapi karena COVID jadi sekarang hampir 4 tahun lah Baru di sini. Ya, karena pikir-pikir pulang juga percuma. Pulang kan ingin ketemu keluarga, ingin jalan-jalan. Tapi kan mesti karantina dan sebagainya. Sudah diundurkannya. Masya Allah, ya Allah. Ini kita akhirnya ketemu lagi sama Ustaz. Alhamdulillah. Biasanya tiap tahun pulang tapi 2 tahun sekali. 2 tahun sekali pulang. Masya Allah. Apa yang Ustaz kangenin selama 4 tahun nggak pulang ini? Yang Ustaz kangenin dari Indonesia? Keluarga kan. Keluarga ya? Iya, makanya orang Indonesia kalau lebaran kan mudik ya. Mengorbankan segala itu karena the best reunion itu dengan keluarga kan. Betul. Ila ahli masrur. Orang kalau meninggal saja di kuburan, kalau dia orang baik dia ingin cepat-cepat hari kiamat. Kenapa? Ingin ketemu dengan keluarga. Betul Ustaz ya, emang kangen keluarga ya, Masya Allah. Ustaz, kalau di sana tuh makanan aman gak sih Ustaz? Alhamdulillah. Di Amerika ya? Aman ya? Kalau kita mau nyari halal food gampang? Oh banyak sekarang, apalagi sekarang ya. Dari tahun 2000-an itu sudah di mana-mana itu ada masjid, grocery, sekarang juga banyak toko-toko Amerika, toko-toko atau mall-mall di Amerika karena banyak Muslim, mereka juga taruh halal. Terus ada Costco ya, itu cari daging halal apa ada semua. Ustaz tinggal di kota mana Ustaz? Saya di kota namanya Redmond, di wilayah Washington State. Oh, ajib. Ya, di masjid ya? Ada masjid itu ya, Masjid Ar-Rahman. Ustaz menjadi pengurus masjid. Iya, jadi imam. Oh. Jadi imam. Karena masjid itu besar ada 3 imam. Jadi anak-anak sebagai kepala imamnya semua. Nanti ada imam khusus untuk salat 5 waktu. Ada imam khusus untuk pendidikan tahfidzul Quran ya. Di negara bagian atau di? Negara bagian ya, Washington State ya. Oh, Washington State, Masya Allah. Haji, Masya Allah. Itu dekat dengan Kanada kan. Jadi tempat saya ke Kanada, ke Vancouver, itu sekitar 3 jam. Ya. Total Ustaz udah berapa tahun di sana? 30 tahun lebih. 30 tahun ya? Ya. Dari umur berapa itu berarti? Dari tahun 90 lah. Dari Mesir langsung ke sana. Masih 20-an mungkin di sana? Iya. Dari masih 20 tahun? Enggak, udah 30-an. Udah lah bahasanya udah 30 ya, Masya Allah. Apa tantangan pertama Ustaz ketika masuk di Amerika itu Ustaz? Ya banyak sih. Amerika ini kan negara aman, tentram ya. Kemudian juga orangnya tidak peduli ya. Ente mau beragama, nggak beragama, yang penting nggak ganggu anak gitu kan. Makanya dakwah itu subur sana karena mereka itu, misalnya ente punya rambut ente diwarnai merah, kuning, mereka cool ya. Nggak peduli. Nggak peduli, yang penting masing-masing ya? Masing-masing ya. Nafsi-nafsi. Individualis. Itulah Amerika ya. Oleh karena itu mereka, banyak orang Amerika ini kosong ya.
Jadi kalau kita kesepian begitu. secara umum negara Amerika Barat ini seperti rumah sakit. Rumah sakit itu kan biasa gedungnya bagus. Ya. Tapi yang tinggal siapa? Ya kan orang sakit. Ya, jadi ada dulu napi, dia masuk keluar penjara, dia masuk Islam. Saya tanya, ya, who is your customer? Langgananmu siapa? Oh, dia bilang ahli politician, right? Kemudian lawyers, insinyur, doctors, anggota parlemen. Itu langganan mereka. Jadi mereka artinya orang-orang high class lah. Dunia dimiliki dia tapi nggak happy. Kenapa ya sudah? Iya, karena masuk rumah sakit semua. Iya, kekosongan jiwa itu ya. Iya. Ya, jalan keluarnya ya untuk menghilangin kepusingan itu karena yang bisa mainkan kita kan jalan keluarnya kita tingkatkan takwa, salat, tahajud sebagainya. Oh, karena mereka punya pemahaman tadi liberal. Iya, artinya iya. Secara masing-masing itu. Iya. Itu sedikit banyak membantu menyuburkan dakwah di sana juga ya. Karena memang yang selama ini mereka butuhkan ternyata ditawarkan oleh Islam begitu saja. Ya, seperti kemarin waktu Covid itu yang masuk Islam bertambah. Karena orang Amerika ini tidak terbiasa menghadapi musibah, bala. Kita kan ada istilah ayat wabasyiris sabirin. Gitu kan. Kasih gembira bagi orang yang sabar. Kemudian juga kita ini ya, Islam ini, jadi saya pernah ditanya, coba tell me about Islam. Yang very short, dengan singkat. Saya bilang Islam is solution. What's your problem? Nanti punya problem apa? Islam kasih jalan solusi. Nah, jadi waktu Covid itu orang yang pemabok, peminum itu bertambah. Karena mereka nggak tahu solusinya supaya nggak kuat nih menghadapi seperti ini, dikurung di rumah, biasa pesta-pesta, ini nggak bisa sekarang. Gitu. Karena maka perceraian juga meningkat, kan? Karena tiap hari ketemu istri. Nah, di antara mereka ada yang mencari kan, ya ke agama, semua agama kan. Ada akhirnya ketemu Islam. Jadi waktu itu kita sibuk melayani mereka. Give solution. Jadi banyak juga yang masuk Islam, tapi kita syahadatnya melalui Zoom. Karakter orang Islam di sana tuh bagaimana sih Ustaz? Kalau kita di Indonesia ini kan, Islam itu masuk dengan budaya yang sudah ada di Indonesia ini. Artinya ya sedikit banyak dipengaruhi oleh karakter asli orang Indonesia yang ada pekewuhnya, ada tata keramanya dan lain sebagainya. Dengan karakter mereka seperti itu, keislaman mereka tuh kayak gimana, Ustaz? Saya kira orang Islam yang masuk Islam itu umumnya ya, nggak semua, is better, lebih bagus daripada kita. Kenapa? Karena satu, mereka masuk Islam karena setelah mereka mendalami, mempelajari. Kalau kita kebanyakan kan keturunan. Take it for granted. Banyak orang misalnya nggak ngerti rukun Islam, nggak ngerti bacaan sholat, dan nggak care gitu kan. Begitu. Kalau mereka mulai belajar kan, ketemu Muslim terus diskusi, mendalami Al-Quran, gitu kan. Kemudian setelah mereka masuk Islam pun mereka tidak hanya begitu nerima saja kan. Jadi pernah ada seorang nabi masuk Islam, dia bilang, hey, teach me how to pray gitu. Ajarkan saya bagaimana salat. Saya ajarkan bagaimana wudhu sebagainya. Kemudian, kamu sekarang berdiri, terus angkat tangan, Allahu Akbar. Dia tanya, apa maknanya? Kenapa saya harus angkat tangan? Jadi kan, saya pikir apa? Kalau ada orang nodong gimana kamu? Angkat tangan. That's Islam. Submission. Menyerah. Dia ketawa, that's good ya. Jadi kita menyerah kepada Allah SWT. Kan lain kan, ketika salat itu kita, sekarang kita lagi menyerah. Allahu Akbar. Right? Allah is the greatest. Kita kadang-kadang mengucapkan Allahu Akbar tanpa memahami, mendalami artinya kan. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kadang-kadang dia suka menangis. Karena takut ketika saya mengucapkan Allahu Akbar, hati saya kemana. Gitu kan. Padahal pertama
pertama yang didengar oleh bayi ketika lahir kan Allahu Akbar. Iya. Dan ketika meninggal pun takbir Allahu Akbar kan. Ketika salat jenazah kan. Betul. Nah, makanya dalam salat itu selalu diingatkan dengan kata Allahu Akbar. Kenapa? Ya kita kadang-kadang udah habis lebaran pun habis selesai takbiran, padahal kan tarawih semua takbiran kan. Kenapa takbiran? Karena banyak orang yang merasa Allah Akbar di masjid, tapi begitu dia ke kantor berbisnis, Allah nggak Akbar lagi. Nggak dibesarkan lagi ya. Nggak besarkan lagi. Orang sekarang tanda tangan kontrak misalnya, ada transaction. Ini tahu ini ya, apa namanya? Haram. Tapi Allah Akbar nggak ada. Kalau Allah Akbar di situ, meskipun Allah lebih besar daripada nilai berapapun yang ada di atas kertas ya. Iya benar. Saya jadi ingat satu ayat di dalam Al-Quran, walladzina hum ala sholatihim daimun. Dan mereka yang beruntung itu mereka yang kekasih Allah, mereka yang dalam sholatnya daimun, senantiasa berada dalam keadaan sholat. Artinya di luar sholat juga dia masih tadi makna dari takbir itu dia teruskan di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang nanti hari kiamat banyak yang menyesal. Apa penyesalannya? Ada kesempatan untuk berzikir tidak digunakan. Kan ada ibadah yang nggak perlu wudu, nggak perlu di mana aja bisa kan? Zikir. Nah, bagiannya wala dzikrullahi akbar. Tapi kita nggak gunakan. Ya, yang menggunakan pun kadang-kadang zikirnya hanya dengan lidah saja, tidak dengan hati. Kan kadang-kadang habis salat subhanallah, kan? Jadi maknai apa subhanallah itu. Sehingga subhanallah ada orang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu ganggu berapa nih saya? Target. Jadi kita tuh ibadahnya target. 33 itu yang ingat. Gitu kan. Tapi kalau ada yang bukan subhanallah Ustaz, ada yang Jadi ada orang Amerika dulu yang masuk Islam, kemudian dia minta supaya saya dicarikan istri. Bilang oke, boleh. Tapi saya ingin orang Indonesia. Oh gitu. Saya bilang kenapa? Karena saya senang masakan Indonesia. Jadi dulu dia tiap hari Ahad suka ke tempat saya ada kelas tafsir kelas. Jadi dia habis selesai, istri saya suka masakan Indonesia kan. Sudah istri saya hubungi temannya dulu, ya akhirnya cocok lah. Kemudian dia terbang, kawinnya di Haurgelis, tapi dia mesti tinggal di Bandung dulu. Gitu kan. Rumah mertua saya ini dia punya musola. Jadi orang Amerika ini kalau lihat maghrib isya nggak boleh diganggu. Apa zikir? La ilaha illallah, there is no God but Allah. Jadi zikirnya itu merasa tenang, nikmat, gitu kan. Karena Allah mengatakan ala inna bidzikrillah tatmainnul qulub kan. Nah, mertua saya pernah tanya, bilang ente kok bisa fokus khusyuk dalam berzikir? Ana kadang-kadang zikir ingat utang. Ingat apa-apa ya. Dibilang saya dulu saya happies. Diet di Muslim suka minum kokain, ganja. Hippies. Hippies ya. Suka fly. Fly pakai narkoba kan. Saya juga. Candu ya. Sekarang saya fly juga. Tapi dengan la ilaha illallah. Masya Allah. Ada satu ulama dibilang dia punya gelar sakran. Sakran ya. Sakran kan artinya mabuk. Mabuk dengan zikir tadi mungkin. Ya Allah. Itu zikir itu sebenarnya very powerful. Kalau kita betul-betul dengan hati ya. Makanya kita usahakan ketika zikir itu meskipun hanya 3 kali lebih baik daripada kita subhanallah kita nggak perhatikan. Subhanallah. Kadang-kadang juga Allah mengatakan suruh berkaitan baca istighfar kan. Ya, orang kadang astagfirullah. Jadi kan, tapi kalau istighfarnya dosa gitu. Right? Malah saya waktu di Mesir dulu ada orang pakai tasbih ini. Astagfirullah, nonton bayi dancing. Astagfirullah. Dari perut. Dari perut. Gak masuk ke hati ya. Hati. Ya Allah. Nah, ini yang perlu kita rubah. Nah, orang Amerika ini, jadi dia sebelum dia mengucapkannya, dia tahu apa artinya ini. Kita uraikan. Jadi ketika
baca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar itu dirasakan itu. Dirasakan. Ya, jadi oleh karena itu makanya ayat yang pertama kan bukan sholli, Iqra. Adam wa'allama Adam. Ajib. Gitu kan. Jadi kalau kita ingin menikmati Islam ya harus mendalami. Satu. Yang kedua, kenapa orang Amerika itu ketika masuk Islam di ujung rambut ke ujung kaki Muslim? Karena mereka dulu hidup di zaman jahiliyah. Gitu kan. Seperti Sayyidina Umar mengatakan, man la ya'riful jahiliyah la ya'riful Islam. Orang yang tidak mengenal jahiliyah tidak mengenal Islam. Jadi tahu kontras. Kan as-syai' yuraf bididdihi. Betul. Kalau kita ingin tahu sesuatu, lihat lawannya. Betul. Ingin tahu warna putih, ya lihat hitam. Kayak itu. Kadang kita tahu nikmatnya sehat waktu kita sakit. Nah, jadi mereka begitu. Jadi ketika masuk Islam itu seperti menemukan diamond, mutiara. Takut mereka kehilangan. Right? Nah, kita tidak merasakan tuh diamond itu. Di Indonesia sini ya. Iya. Kan sudah diamondnya udah terlalu banyak mungkin ya. Masya Allah ya, Ustaz. Alhamdulillah jadi ada sisi positifnya ya, Ustaz. Ya. Tapi tantangan yang Ustaz dapat Ustaz belakangan ini di tengah gempuran apalagi Allah kita lihat ya. Nggak tahu sih kita ngelihatnya dari layar kaca ada LGBT, ada gerakan feminisme dan lain sebagainya itu bagaimana pengaruhnya tantangan untuk sekarang yang dakwah? Paling besar ya LGBTQ sekarang. Ya, jadi subhanallah Rasulullah SAW pernah melamarkan bahwa tanda-tanda hari kiamat al-ma'ruf asbah munkar wal munkar asbah ma'ruf. Yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi mirip ma'ruf. Di Amerika sendiri itu tahun 60-an, 50-an itu tabu itu, munkar. Gitu kan, masalah LGBT ini, homoseksuality, lesbian itu gitu kan. Nah, sekarang sebaliknya. Justru kalau orang anti LGBT munkar. Ya Allah. Banyak orang bisa berhenti dari pekerjaannya di itu, dan mereka mendapatkan support yang luar biasa dari LGBT. Dari politician, ahli-ahli politik, parlemen, dan mereka berusaha untuk semua negara sekarang ini menerima itu. Gitu kan? Artinya dipaksakan untuk menerima. Iya di live. Sekarang ini kita lagi berperang lah istilahnya di beberapa wilayah di mana mayoritas Muslim itu menentang kita karena mereka ingin memasukkan, sudah masuk sih sebetulnya, kurikulum untuk dari mulai taman kanak-kanak. Kurikulum apa sih? Kurikulum LGBT ini. Jadi mereka ingin supaya masalah homoseksuality, lesbian, udah diwajarkan sejak kecil transgender itu normal gitu. Jadi menganggap itu suatu yang lebih bahaya lagi. Banyak ada yang mengaku cendekiawan Muslim yang juga mensupport. Karena LGBT ini mereka tahu umat Islam ini jarang sekali lah yang masih sadar gitu untuk bisa masuk ke mereka. Tapi mereka menginginkan kita ini semua seperti istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu perempuan yang baik. Gitu kan, istri Nabi kan. Tapi oleh Allah SWT selalu illam ra'atahu. Kecuali istrinya dimasukkan ke golongan mereka kan. Ya kenapa? Karena menaruh simpati. Memberikan support. Jadi hati-hati itu. Kita kadang-kadang di YouTube ada like. Like itu like itu dalam agama kamu termasuk. Ke dalam Islam itu silent, diam itu tidak memberikan kita bisa jadi selamat. Ketika Allah SWT mengharamkan kepada Bani Israel untuk memancing hari Sabtu, terjadi 3 golongan kan. Golongan yang memancing, golongan yang diam, nggak memancing, golongan yang selalu mengingatkan. Selalu mengingatkan itu. Gitu kan. Nah, setelah lama-lama golongan yang diam ini rupanya kesal sama yang selalu dakwah ini. It's not your business, man. Bukan urusan ente, biarin aja.
wallahu muhlikum aw mu'adzibuhum bi'adzabin syadid. Nanti juga Allah akan hancurkan mereka. Nah, apa jawabannya? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum. Ma'dziratan. At least I have excuses. Saya punya alasan nanti Allah ketika Allah tanya, apa yang anda perbuat ketika melihat munkar? Nah, udah ngingetin ya. Wala'allahum yattaqun, barangkali mereka ada yang sadar gitu. Gitu. Ya. Makanya ketika Allah menjatuhkan azab, falamma nasu ma dzukiru bih, mereka lupa, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Yang pertama Allah sebut, Allah menyelamatkan mereka yang selalu yanhauna 'anis su', melarang kemungkaran itu. So what happened? Apa yang terjadi? Golongan yang diam ini dimasukkan oleh Allah SWT. Dirubah jadi monyet termasuk. Oleh karena itu maka kejahatan, kedoliman itu biasanya tambah kuat, merajalela, bukan karena orang yang dolim jahat itu banyak, bukan. Karena diamnya orang-orang yang baik. Oh. Diamnya orang berbaik. Itu yang berbahaya. Right? Oleh karena itu kalau kita lihat, setiap surat ini ada tujuannya. Misalnya surat Al-Fatihah, tujuannya adalah ringkasan Al-Quran. Makanya the only surah kita harus baca adalah surat Al-Fatihah. Nah. Karena yang membaca surat Al-Fatihah, kita membaca semua Quran. Quran kan isinya ada 3 topik kan. Akidah, ibadah, dan akhlak. Dari mulai kita bismillah sampai Malik Yaumiddin itu akidah. Allah Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah. Ihdinas siratal mustaqim, akhlak. Itu isi semua Quran, intinya itu kan. Ya. Right. Surat Al-Baqarah, Allah yang mengatakan bahwa kamu adalah khalifahku di bumi ini. Kan gitu. Nah, surat Al-Imran bagaimana kita supaya istiqomah. Ya. Ya. Surat An-Nisa itu mulai praktis. Gimana kita sebagai seorang khalifah dealing dengan orang-orang yang lemah, wafatnya, dan seterusnya. Surat Al-A'raf itu tujuannya Allah ingin mengatakan bahwa pertarungan antara hak dan batil akan terus sampai hari kiamat. Akan berhenti. Yang Allah akan nilai nanti, where do you stand? Kamu berada di mana? Nah, itu yang nilai. Jadi ketika terjadi bentrokan antara hak dan batil, kamu tuh ikut batil atau ikut hak. Standpoint-nya di mana ya? Banyak orang supaya selamat diam. Nah, diam ini nggak selamat. Kayak Ashabus Sabit tadi. Maka saya nggak mau ribut-ribut. Iya betul. Jangankan masalah hubungan dengan mungkar. Kadang-kadang masalah keluarga saja kita diam. Nggak mau, itu ayah saya, mertua saya. Saya nggak mau ribut gitu. Kadang-kadang sama anak nggak berani. Gitu kan? Karena itu gunanya syariat Islam ya Ustaz ya. Jadi kita punya, kalau saya kali manggilnya boundaries. Ya. Punya batasan Ustaz ya. Ada satu orang influencer balat bilang, when we tolerate for everything, we stand for nothing. Yeah. Saat kita mentoleransi segala sesuatu, kita malah nggak punya pendirian ya. Jadi kata Ustaz, kita harus punya satu keberpihakan kemana di tengah-tengah fitnah yang ada dua kubu itu ya. Dan itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau Al-Quran nggak turun kecuali surat awal asri, cukup kan. Nah, yang jadi bahaya, wal asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kan itu. Nah, orang berhenti di sini. Saya beriman, saya salat 5 waktu, saya naik haji. No, that's not enough. Wa tawassaw bil haq. Untuk memperkuat menjaga iman dan amal soleh ini harus apa? Tawassaw. Kalau enggak lemah. Ini kejadian yang terjadi sekarang ini karena lemahnya itu. Orang korupsi, orang berbuat semena-mena, Itu kenapa? Karena diem. Right? Makanya Allah mengutuk orang-orang Bani Israel, kanu la yatahanu an munkarin fa'aluh. Jadi mereka dulu mengingatkan tapi sudah dibiarin. Give up. Makanya Allah mengatakan
wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Nah. Karena kadang-kadang ada seorang tua give up dia. Sudah kasih tahu saya 1000 kali nggak nurut. Oh, maybe 2000 kali. Never give up. Jadi ketika kita mendakwahkan sesuatu, bersabar terhadap itu, ya, berkomitmen ya. Karena hidayah itu datangnya macam-macam. Ya, oke. Lihat sahabat misalnya, Abu Bakar itu kata Nabi, saya tidak pernah mempersembahkan Islam kepada siapapun langsung diterima kecuali Abu Bakar. Makanya dinamakan beliau As-Siddiq. As-Siddiq. Umar 6 tahun. Abu Sufyan 20 tahun. Kan gitu. Betul. Ya, jadi tugas kita. Nanti hari kiamat, para nabi yang diutus itu, ada yang bawa mungkin jutaan pengikutnya. Ada puluhan ribu. Ada ratusan. Ada mungkin puluhan. Ada yang zero. Kosong. Ada nanti. Tapi Allah kasih sertifikat. Ijazah, engkau sukses. Karena tugas mereka nyampaikan kan. Oke. Karena kalau kita dakwah kemudian orang terima, dia sombong gitu. Betul. Look at me, gitu kan. Yang penting mah kita ngelaksanain amanah dari Allah. Ya Allah, Ustaz. Ya. Masya Allah. Syukuran Ustaz nasihatnya. Barangkali Ustaz bisa minum-minum dulu ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita berdiskusi bersama Ustaz Muhammad Joban dari Amerika Serikat datang ke Radio Silaturahim. Kita diskusi banyak tadi masalah perkembangan Islam di Amerika, perjuangan beliau berdakwah di sana, karakteristik keislaman di sana. Dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah jeda berikut ini. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami, bersama Al-Faqih Rizal Kaf, kameramen ada Kang Atep dan juga Kang Yusuf Subangkit di meja operator. Masih berbincang dengan guru kita yang datang dari jauh, Masya Allah, senang sekali hari ini anak girang. Dari pagi kedatangan Ustadz Muhammad Joban, orang Purwakarta yang dakwahnya sampai mendunia, sampai benua Amerika. Masya Allah Ustadz. Ya Allah, tadi kita ngobrol-ngobrol ya tentang karakteristik orang di sana sampai kepada pembahasan bahwa dalam berdakwah kita harus punya standpoint kalau kata Ustaz ya, harus punya pendirian di mana kita berdakwah. Dan salah satu tugas kita watawasau bil haqi watawasau bis sabr, saling menolong kepada kebaikan, mengingatkan dan mengingatkan kepada kesabaran. Saat mengingatkan ini, apakah hanya dengan kata-kata, Ustaz? Dengan nasihat kita? Kalau kita nggak punya kemampuan verbal yang baik, bagaimana cara kita mengajak orang kepada kebaikan, Ustaz? Ya Pak, yang paling tepat adalah dengan sikap ya. Ya, karena Nabi Muhammad SAW kalau kita perhatikan, itu berhasil dakwah dengan sohbah, companionship. Coba buku Bukhari, Musnad Imam Ahmad, Zumah, berapa pidato Nabi? Sedikit. Hadisnya pun pendek. Right? Innamal amal binniyat, berapa detik? Right? Ad-din wal muamalah. Sempet. Jadi dia berhasil itu dengan sohbah, dengan persahabatan. Gitu kan? Karena orang Amerika kadang-kadang ngedidik anak tuh do what I say. Oke. Right? Itu nggak berhasil. How about you, Dad? Gimana kamu? Karena di Amerika ini misalnya seorang anak-anak nggak boleh minum. Ya, bapaknya minum. Banyak boleh minum. Nggak bisa. Maka Islam kalau mengharamkan sesuatu, sama semua. Anak, orang tua, dan sebagainya. Oke. Gitu kan. Ini ya. Jadi kembali sekarang, topik yang penting kita hadapi, ada dua istilah kan dalam agama. Ada ibadah dan muamalah. Oke. Right? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama kita hidup ibadah. Tapi mengatakan ad-dinu al-mu'amalah. Okay. Din ini, agama ini adalah gimana kita berinteraksi dengan yang lain. Okay. Kita selalu menghadapi dua macam atau bentuk muslim. Muslim yang bagus ibadahnya, rajin salatnya, puasanya, gitu kan, tapi jelek akhlaknya. Dia kasar kepada istri, dia juga dengan masyarakat
bohong, menipu, sebagainya. Ada lagi muslim yang muamalahnya baik, Masya Allah. Semua orang senang sama dia. Dia suka membantu, tapi balas ibadahnya. Kalau kita tanya mana yang baik? Yang pertama, yang kedua. Dua-duanya nggak baik. Kalau Ana bilang sama ente, Ana harus ngambil motong salah satu hidung ente atau telinga ente. Mana yang dipilih? Ya, Nah, jadi dua-duanya penting. Okay. Tapi kalau kita lihat penekanan, itu Islam atau Quran lebih menekankan masalah muamalah. Right? 75% Al-Quran itu isinya apa? Muamalah. Oh begitu Ustaz ya? Bukan hukum fikih, bukan? Bukan. Dikit aja. Hukum itu hanya 500 aja. Kalau kita hitung hanya 500 ayat tentang hukum. Di antara 6.000-an ayat. Yang lainnya tentang muamalah. Apa ada manusia dengan manusia dengan binatang, manusia dengan alam, ini kan itu. Right? Coba kita lihat misalnya. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bilang quick, hasten, cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Untuk apa? Mendapatkan ampunan dan surga. Uiddat lil muttaqin. Surga ini disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Apa sifatnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang yang dermawan. Dia senang untuk memberi pada saat punya dan nggak punya. Gitu kan? Ini kan ibadah dan muamalah juga. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan marah. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. 3 ibadah, muamalah, 1 ibadah. Dan ayat-ayat lain itu banyak, selalu gitu. Tanda-tanda orang muttaqin itu kebanyakan berisinya tentang muamalah. Hadis Bukhari yang lengkap itu ada 20 jilid. Ya. Right? Hanya 3 jilid tentang ibadah. Yang lainnya apa? Muamalah. Ya, Ustaz Imam Ahmad the same. Semua buku hadis kebanyakan muamalah, bukan ibadah. Gitu kan? Kita kadang-kadang ribut masalah ibadah furu'iyah, lupa muamalah kan gitu. Kita lihat ketika Nabi sampai di Madinah. What the first statement? Apa ucapan Nabi utama? Afsus salam. Right? Wa at'imut ta'am. Wasilul arham. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Pertama, sebarkan salam. Right? Kemudian kasih makan karena banyak refugi ya dari Mekah. Kemudian perkuat hubungan silaturahmi. Ini 3-tiganya muamalah. Wasallu bil lail wan nasu yang ibadah satu. Tadkhulul jannata bisa lah. Right? Ketika Nabi mengatakan bahwa ada jannah namanya Jannatut Tuba. Qala liman ya Rasulullah? Liman alana al-kalam wa at'ama at-ta'am. Subhanallah. Jadi fokusnya semua tentang muamalah. Kemudian juga kalau terbentur ya antara ibadah dan muamalah, itu ibadah bisa ditangguhkan. Ya. Misalnya gini, ente mau salat, tetangga minta tolong. Ini ana mau melahirkan. Right? Mobil ana rusak. Salat dulu tuh, nganterkan dulu, bisa salat di sana. Malah Nabi demi untuk muamalah, pernah Nabi ketika salat, waladdallin amin, bilang aku berniat untuk membaca surat agak panjang. Tapi aku mendengar tangisan anak bayi. Aku perpendek. Allah. Demi muamalah, ibadah dipendekkan. Lain? Nah, malah Nabi pernah lagi salat, Siti Aisyah kak datang. Siti Aisyah nggak tahu lagi salat. Yeah. Ngetuk pintu, Nabi buka. Masih. Right? Ya. Kemudian kalau seseorang ibadahnya nggak sempurna, artinya kena ada alasan karena dia sakit atau dia lagi di perjalanan, right? Itu bisa dibayar dengan muamalah. Seorang perempuan yang hamil, yang menyusui, nggak bisa puasa kan? Ya. Bayar dengan apa? Fidyah. Fidyah kan muamalah. Betul. Right? Tapi kalau orang ibadahnya bagus,
tapi muamalahnya jelek. Bisakah ibadahnya mengcover muamalahnya? Nggak bisa. Karena ketika Nabi ditanya ada seorang perempuan sawwamah, qawwamah, yang rajin salatnya, rajin puasanya, puasa dan Kamis, walakinna tu'dhi jaraha, tapi menyakiti tetangganya. Qala hiya finnar. Allah. Nah, ini bukan berarti ibadah nggak penting, tapi jangan sampai kita kena merasa sudah haji 2 kali, juga umroh, tiap hari ke masjid, akhlaknya belek pun saya surga. Nggak dijamin. Malah ada seorang perempuan yang masuk neraka karena muamalah jelek sama kucing aja. Betul. Hadis sahih. Nah, dia ada kucing, dibiarkan kucing itu nggak suruh nyari makanan dan dia ngasih makan sampai mati kan? Di mana rahmahnya? Kan kucing kalau kelaparan berarti nangis tuh. Masa dia bisa salat kok? Dengar tangisan kucing. Wes rahmah. Gitu kan. Malah yang sebaliknya. Karena muamalah seorang pelacur ngasih minum kepada anjing bisa selamat. Ya? Bisa selamat. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas pernah di bulan puasa di depan makom Ibrahim Hajar Aswad. Sudah niat untuk itikaf. Dan last 10 of Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Ini kan artinya ada kemungkinan Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada orang bisik. Langsung bangun dia. Temannya kaget. Ibn Abbas, kaif anta? Orang dari mana-mana ingin berada di sini kan? Kalau karena orang itu perlu sama saya. Dia mengatakan, man masya fi hajati akhi. Orang yang berjalan untuk menghilangkan kesulitan saudaranya. Ayat itu afdal daripada i'tikaf di Masjid Haram setahun. Allah. Kita kadang-kadang enggak, misalnya kita habis salat, kita mau salat sunat misalnya, ada akhi anak, salat sunat. Padahal ngurusin, karena salat sunat kapan aja kan? Tapi orang ini baru mungkin perlu sekarang. Nah, ya. Kelapar nggak bisa ditunda ya. Bisa. Nah, itulah. Jadi dua-duanya penting, right? Tapi jangan sampai kita, kadang-kadang Nabi ketika ditanya, apa amal yang buat kebanyakan orang masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang baik. Subhanallah, akhlak yang baik. Nabi ditanya, Rasulullah, nanti hari kiamat amal kita akan ditimbang. Amal apa yang membuat timbangan kita itu lebih berat? Apa? Salatlah, husnul khuluq. Subhanallah. Ya Rasulullah, ma aisarul ibadah. Apa ibadah yang paling mudah? Kalau husnul khuluq. Baik. Siapa orang yang akan lebih dekat kepada kamu hari kiamat nanti? Kepada ahsanukum khuluq. Yang paling baik akhlaknya. Malah orang yang baik akhlaknya itu meskipun dia nggak bisa salat malam, tahajud, tapi itu bisa mengcover. Subhanallah. Kesimpulannya apa itu akhlak yang baik? Awalan kaful adza. Berusaha semaksimal mungkin jangan menyakiti siapapun. Jangan menyakiti istri, suami, anak-anak. Right? Sehingga ketika kita mati semua orang itu merasa kehilangan. Tapi pernah ada jenazah lewat. Kata Nabi, amustari amustarah. Itu yang mati itu mustari atau mustarah? Sahabat kaget, maksudnya apa? Mustari, orang yang meninggal sekarang ini dalam keadaan baik. Dia akan ke surga nanti. Tapi yang ditinggalkan merasa sedih. Wow, sedih. Karena dia selalu muamalahnya baik. Membantu orang. Mustarah sebaliknya. Orang yang meninggal, dia dalam keadaan berbahaya. Gawat dia. Menghadapi hisab dan sebagainya. Yang ditinggalkan lega. Alhamdulillah nggak ada nih orang. Alhamdulillah. Andaikan dia meninggal long time ago. Ya dulu. Jangan sampai kita jadi orang itu. Ya. Ada orang merasa lega. Ada seorang istri merasa, Ustaz katanya suami saya meninggal. Saya mengatakan saya jadi lega. Malah senang jadi janda. Sampai, ya. Nauzubillah. Right?
waj'alni lisana sidqin lil akhirin. Dia doa Nabi Ibrahim. Ibrahim ingin supaya nanti kalau orang menyebut nama dia, memuji dia. Allah, right? Itu akhlak yang baik. Makanya orang masuk Islam itu kebanyakan kena akhlak. Ada orang Amerika dia masuk Islam. Orang asalnya dari negara Muslim, pergi ke Amerika, kemudian terpengaruh sana, sudah lupa Islam dia. Right? Akhirnya dia minum ke disco, kemudian kawin sama orang Amerika. Setelah punya anak 3, di sini pentingnya tawasau bil haq tadi kan, ada yang undang acara akikah, datang dia. Kebetulan ada ustadz ceramah yang mengetuk hatinya. Mulai nangis dia, sadar lagi, taubat sama Allah, mulai salat lagi ke masjid, gitu kan? Dia juga berusaha untuk mengislamkan istrinya, karena ini ibu anak-anak, tapi selalu bertengkar, karena istrinya tahu siapa dia, dan dia orang Kristen, ya kan? Akhirnya pergi sama seorang syekh, what I have to do syekh, gitu kan? Kata syekhnya, kamu jangan ngomong Islam tentang Islam kepada istrimu. Ya Syekh, ini ibu anak-anak, saya ingin dia masuk Islam. Jadi gimana? Coba pelajari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Jangan ngomong tentang Islam dan istri. Oke, diikuti. Mulai belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia dipraktikkan sekarang. Kan Nabi, khairukum li ahli. The best among you, yang baik buat istrinya. Dia mulai sopan, kata-kata yang baik. 3 tahun. Sehari lagi salat maghrib ya. Waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perempuan salat di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat istrinya. Said you? Ya katanya. Why? 3 tahun gak ngomong tentang Islam, dia masuk Islam sekarang. Bisa look. Kamu ini sekarang berubah. Kata-katamu itu sopan. Kamu gak pernah keluar kata-kata yang jelek. Gak pernah kasar. Gak pernah mabuk. Right? Dan saya yakin agama ini baik untuk kamu dan untuk saya dan untuk anak-anak. Allah. Dengan akhlak. Dengan akhlak ya. Ya. Jadi dengan kata lain dakwah terbaik. Kalau tadi mau membandingkan antara muamalah dan ibadah, kalau kita mau memberikan dampak untuk orang lain, dampak yang baik, yang terbaik adalah dengan merubah sikap kita, Ustaz ya. Ada lagi orang Rusia dia, perempuan, dia kuliah di University Washington. Dia telepon saya, I want to become Muslim, dia masuk Islam. Oke. Saya selalu tanya sebelum masuk Islam, saya tanya, apa yang membuat kamu tertarik ke Islam? Dia bilang saya dari Rusia, kuliah di Amerika. Kalau weekend itu ada teman muslimah orang Pakistan suka ngundang saya tinggal di rumahnya 2 hari. Di situ saya shock, saya lihat, subhanallah, melihat ayahnya dan ibunya itu sangat harmoni. Nah, jadi melihat suatu keluarga yang indah, yang dia tidak miliki. Dibilang ayah saya pemabok. Ibu saya drug addict. Jadi di rumah tuh tengkar terus. Saya kan kerja juga sebagai Muslim chaplain. Muslim chaplain itu artinya imam di penjara. Itu kebanyakan orang-orang masuk penjara, 80% itu kena broken home. Ya, makanya the best gift, hadiah yang paling bagus yang kita berikan kepada anak apa? Takwa. Ya takwa sebenarnya apa? Kehidupan damai antara suami istri. Allah. Peaceful family. Nah, karena anak-anak itu nggak bisa ngomong apa kan, masih kecil apalagi. Lihat ayahnya, ibunya bertengkar, kesel. Makanya orang Amerika kenapa kesel? Akhirnya jadi kriminal dia kan. Ingin membalas nggak bisa. Setelah besar itu punya masalah nggak punya tempat kembali. Dan di Amerika itu banyak single parent. Jadi orang hanya hidup dengan ibu saja atau ayah saja kan gitu. Iya betul. Jadi sudah. Nah ini kadang-kadang ke bawah ke kita. Makanya suami istri itu nggak boleh bertengkar pada anak-anak.
Anak tuh harus kelihatan indah. Jangan ya, kalau bisa selesaikan di ruang lain ya. Di ruang lain ya. Karena kalau saat rumah tidak menjadi tempat yang nyaman untuk anak, dia akan mencari kenyamanan di luar, dan itu bahaya ya. Bahaya. Nabi Yusuf ketika dia mimpi, kemana dia pergi? Ke ayahnya, Golia Abati. Right? Kenapa ke ayahnya? Karena he's always there. Dia selalu ada. Right? Karena kalau kita punya anak, ada masalah, dia cari orang lain, ini berarti bermasalah. Yang percaya sama orang tuanya. Imma dia terlalu busy, sibuk sehingga dilem. Gitu kan. Kalau orang tua kan mesti ingin kebaikan. Kalau teman nanti gimana? Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu Allah dalam mimpi Nabi Yusuf itu kan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, lihat 11 bintang. Itu berarti apa? His brothers kan. Wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Matahari dan bulan. Matahari siapa? Ayahnya kan. Bulan adanya. Ya, ayah itu harus seperti matahari. Matahari itu memberi apa? Memberikan kehidupan, kenyamanan, kehangatan, pelindungan kan itu. Makanya kalau matahari terbit semua orang gembira. Para petani semua cerah kan. Itulah fungsi ayah. Right? Karena ada keluarga kalau ayah pulang itu pada takut. Misal mereka sudah ketawa-ketawa, ayah. Karena bukan matahari dia, bukan menyinari dia. Kan itu. Demikian juga istri harus seperti apa? Bulan. Right? Bulan, matahari kalau terbit itu hilang semua kan? Kalau bulan enggak kan? Bintang masih ada. Nah, tugas bulan itu untuk memperindah alam ini. Langit ini. Nah, itulah tugas seorang istri. Memperindah rumah. Right? Dan memantulkan cahaya dari suaminya ya. Jadi makanya Siti Khadijah radhiyallahu anha ya itu selalu menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Right? Nabi itu kalau di luar kan banyak masalah. Betul. Jadi katanya begitu pulang hanya melihat muka Siti Khadijah hilang. Semua hanya lihat mukanya aja. Hebat ya. Makanya ketika suatu hari Nabi akan pulang, datang Jibril. Hey Muhammad, look, Khadijah ready for you. Jadi Khadijah kalau Nabi pulang itu dandan dia, semua bersih, benar senyum dia. Right? Sampaikan kepada Khadijah, assalam yugri'u assalam. Allah memberikan salam kepada Khadijah. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan, kata Nabi, baiti jannati, rumah seperti surga. Punya apa? Nggak ada furniture di rumahnya. Tapi Khadijah. Jadi kalau inilah yang, orang Rusia tadi, dia masuk Islam karena itu. Saya nggak punya katanya. Masuk Islam karena melihat Muslim family. Bagaimana bahagia. Seorang Muslim. Masya Allah. Ini banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari obrolan ini. Mulai dari dunia dakwah, dunia Islam di barat sana, sampai di ujung kita belajar parenting pula. Masya Allah, dari Ustaz Ahmad Jawad. Jazakumullah khair Ustaz. Sehat-sehat selalu Ustaz. Insyaallah. Berapa hari rencananya di Indonesia? Sampai September insyaallah. Sampai September? Banyak dong. Berarti bisa kesini lagi Ustaz. Insyaallah. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz. Mudah-mudahan Allah lindungi. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita ini menghadapi tahun baru ya. Tahun baru Hijriyah. Jadi inilah tahun mestinya, karena hijrah itu artinya perubahan. Gitu kan. Jadi kita harus punya dream. Gimana agar supaya tahun yang akan datang lebih baik daripada pada tahun ini. Ya. Dan salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari hijrah ini adalah man taraka sya'nillah awadahu khairun minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah akan gantikan yang lebih baik. Hanya karena Allah. Gitu kan? Nabi itu bukan main cinta kepada Mekah itu. Maka sebelum meninggalkan Mekah, Nabi pandang Mekah itu. Wallahi, engkau adalah tanah yang paling aku cintai. Andaikan kaumku tidak mengusirku, akan tinggalkan.
Right? Maka kami tinggalkan. Apa yang terjadi? 8 tahun. Right? Kembali lagi. Kembali sebagai victory, pemenang. Gitu kan? Bukan itu aja. Dalam waktu 20 tahun, bukan hanya Mekah yang dikuasai, Romawi, Persia. Right? Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita disuruh harus memilih. Gitu kan? Jadi kita ada tender misalnya, ada usaha, tapi ini nggak begitu, nggak jelas subha. Kita tinggalkan. Itu Allah akan gantikan. Ada seorang Amerika dulu di Washington DC, telepon saya, dia bilang, kena PHK dia, zaman Obama dulu, karena krisis, cari kerja sini sana, sulit. Ada kerjaan tapi nggak halal, kayak jadi security di disco gitu kan, atau kerjaan di bank, nggak mau dia. Bilang sabar, hampir setahun, savingnya ambil habis, gitu kan. Tapi dia nggak mau, pokoknya halal boleh gitu. Jadi tinggalkan semua itu. Suatu hari ada lowongan kerja di Pentagon. Hanya untuk 2 orang. Yang data 500. Baik. Gitu kan. Di interview itu lucu pertanyaannya, padahal di situ mereka sudah tahu di semuanya kan. 2 pertanyaan. Dibilang, are you drink? Apa kamu minum arak? Yeah. Bilang no. Why? Karena orang Amerika itu aneh, kalau orang nggak minum itu aneh. Yeah. What? Nggak minum. Gitu kan. Jadi maka ditanya why? Bilang I'm Muslim. Okay. Do you have girlfriend? Ya pacar. Girl, no. I have a wife. Gitu kan. Saya punya istri. Gitu kan. Udah tunggu. Dia bilang nggak mungkin milih dia kan, atau Muslim gitu kan. Gitu. Aneh lah. Perusahaannya kan? Juga perusahaan non Muslim. Jadi antara 500 itu dipanggil dia sama seorang Amerika. Kaget dia. Dia tanya. Lolos itu dia. Why me? Gitu. Look, ini pekerjaan security. Harus rahasia betul. Di Pentagon kan. Okay. Ini orang kalau minum, mabok itu. Makanya FBI, polisi itu kalau ingin bongkar orang kasih minum. Orang mabuk kan ngomong apa aja. Sehingga rahasia keluar kan. Betul. Betul nggak? Nah. Kemudian yang kedua, kalau orang punya girlfriend itu nggak fokus dia. Bukan, takut SMS nanti. Curhat-curhatan. Aman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah yaj'al keluar. Dia justru dipilih karena komitmennya sebagai seorang Muslim ya. Ya, ada lagi di kisah lucu. Sering ustaz-ustaz suka bawa ya. Ya. Jadi ada orang pemuda dia mau taubat sama. Pergilah di Syria dulu ada Masjid Taubah. Datang ke Imam, anak mau tobat katanya, mau tinggal, boleh nggak? Boleh. Masjid ada kamar-kamar gitu. Tapi kamu harus sabar katanya, karena di sini nggak ada makanan kecuali air putih sama korma. Oke. Gitu kan, udah sabar dia 6 bulan di situ, tiap hari air putih, kecuali ada orang ngasih, gitu kan. Sudah 2 hari pernah korma pun nggak ada. Dia dulunya pencuri. Gitu kan. Dia ingat kan, ad-darurah tubihul mahzurat. Kalau orang kelaparan boleh makan apa aja kan. Yeah. Naik dia ke atas masjid. Itu di Baghdad itu masjid itu atapnya connect, berhubungan dengan rumah-rumah gitu. Dia loncat dia, rumah 1, 2. Rumah ketiga kan biasanya di tengahnya kosong kan. Mencium ada makanan. Turun ke bawah dia. Right? Dilihat ada ini, pot itu mau dibuka, ada ini, terong, eggplant, bazinjan. Diambil. Pas baru cicipi, ingat, takutnya datang lagi. Astagfirullah, ya ada haram. Makanan, akhirnya dijatuhkan lagi dia. Dibuang itunya, sampah, naik lagi ke anak, pulang dia. Turun ke masjid, pas ke masjid, imamnya lagi nerima tamu.
Ada satu perempuan muda sama orang tua. Waktu lihat dia, hei sini kamu. Kamu udah kawin belum? Belum. Kita mau kawin. Ya Imam, anak untuk beli roti aja nggak punya uang. Gimana kawin? Nih, ini perempuan, dia baru kawin setahun sama suaminya, dia meninggal. Sekarang iddahnya sudah habis. Ini pamannya kesian. Ini perempuan hidup sendiri, cari suami. Kalau kamu mau, ya halas. Akhirnya dikawinkan. Ya, kemudian kata imam, kau dah bawa itu. Jadi suaminya itu meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Ya, sudah jamin. Dibawa ke rumah pertama, kedua, rumah ketiga yang ada terong itu. Yang tadi dia curi itu. Allahu Akbar. Rumah ketiga, duduk dia, kata istrinya, kamu lapar kali ya. Istrinya masuk ke dapur, dibuka, kaget ya, menjerit. Ini ada orang masuk ke sini katanya. Yang saya, apa? Marah pertama si istrinya. Saya kawin dengan pencuri gitu kan. Diceritakan yang paling terjadi, baru senyum, alhamdulillah. Duk, mantaro kasyanillah, awadu khairu minhu. Allahu Akbar. Baik. Barang siapa meninggal satu karena Allah gantikan lebih baik. Ini 2 terong untuk kamu sekarang. Ditambah apa? Istri dan rumah. Harta. Allahu Akbar. Subhanallah. Gara-gara ninggalin terong ya? Ninggalin terong. Allah kasih istri. Ya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Ya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, jaga kesehatan Ustaz. Mudah-mudahan obrolan kita jadi wasilah hidayah buat banyak orang. Amin. Insyaallah. Jazakumullah khairan jaza Mas Atep, kameramen, dan juga Mas Anis Mualim di meja operator. Makasih juga ini ada yang menemani Ustaz Bajri. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari Al-Fagir, Isa Al-Kaf beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.